Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua, anak-anak kelas 6A dan kelas 6B yang Bapak cintai. Untuk hari ini materinya adalah aktivitas kebugaran jasmani. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani itu terdapat pada kondisi tubuh seseorang yang melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan, atau yang melakukan aktivitas seharian tanpa merasa kelelahan, seperti itu. Jadi walaupun dia bekerja apa dan melakukan kegiatan apa, dia tidak akan merasa kelelahan yang berarti dengan intensitas yang cukup. Nah, ada berbagai macam unsur-unsur yang termasuk dalam kebugaran jasmani. Yang pertama adalah unsur kekuatan, unsur daya tahan, unsur kelentukan, keseimbangan, kecepatan, dan kelincahan. Yang pertama, unsur kekuatan. Apa sih kekuatan? Kekuatan adalah di mana massa otot melakukan suatu gerakan dengan maksimal. Jadi dia melakukan sebuah kegiatan itu dengan maksimal. Contohnya orang angkat besi, dia melakukan pengangkatan dengan maksimal. Jadi dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Nah, untuk daya tahan, yang kedua, daya tahan. Apa itu daya tahan? Daya tahan adalah di mana kemampuan seseorang dapat melakukan sebuah kegiatan olahraga dengan durasi yang sangat lama atau pengulangan yang sangat banyak. Jadi dia melakukan olahraga sangat sangat lama lah istilahnya. Kalau contohnya orang lari maraton, nah itu memiliki daya tahan yang sangat baik. Yang ketiga, ada kelentukan atau kelenturan. Kelentukan yaitu adalah di mana posisi sendi-sendi manusia ini dapat bergerak secara bebas. Maksudnya secara bebas dia bisa melakukan berbagai macam gaya. Contohnya atlet senam. Nah, dalam senam dia bisa melakukan lentuk, badannya lentik, bisa gitu. Nah, itu yang disebut dengan kelentukan. Nah, kalau keseimbangan. Nah, keseimbangan ini adalah di mana tubuh seseorang itu dapat seimbang seiring dengan adanya gravitasi bumi. Latihan keseimbangan juga bisa kalian lakukan, contohnya dengan berdiri satu kaki lalu turun begini. Nah, itu melatih keseimbangan. Nah, yang kelima adalah kecepatan. Apa sih kecepatan? Nah, kecepatan adalah sesuatu kegiatan olahraga yang dilakukan oleh orang-orang dengan durasi waktu yang sangat cepat, atau dari perpindahan tempat dari titik satu ke titik kedua itu membutuhkan durasi waktu yang sangat cepat, secepat mungkin. Contohnya orang lari sprint 100 meter seperti itu. Nah, keenam adalah kelincahan. Nah, kelincahan ini adalah kalau kelincahan itu di mana suatu tubuh manusia itu bisa berpindah tempat dengan menghadapi rintangan, atau dia bisa berpindah tempat dengan dengan cepat, dengan tepat. Nah, seperti itu yang disebut dengan kelincahan. Dia melakukan perpindahan tempat itu dengan struktur, jadi dia bisa menyesuaikan. Misalnya ada rintangan, dia harus belok kiri. Nah, itu disebut dengan kelincahan. Ada beberapa faktor-faktor yang terdapat dalam kesegaran jasmani atau kebugaran jasmani. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau turunnya intensitas kesegaran jasmani, yang pertama itu adalah faktor usia. Nah, faktor usia di mana pada usia muda kesegaran jasmaninya sudah cukup. Nah, untuk usia seperti kalian sudah cukup baik sampai remaja ke dewasa. Dan kalau sudah tua, faktor jasmaninya akan menurun karena mungkin massa otot, massa tulangnya sudah mencapai batasnya lah. Nah, karena kalau tua juga biasanya sering diiringi dengan kesibukan. Karena banyaknya kesibukan atau kegiatan yang dilakukan, jadi olahraganya kurang, susah untuk berolahraga, sibuk bekerja, sibuk dan lain-lainnya. Yang kedua
ada faktor dari jenis kelamin. Nah, kalau dari jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, itu tingkat homogenitasnya itu sangat berbeda. Dan massa ototnya juga itu berbeda untuk perempuan dan laki-laki. Jadi itu bisa dibedakan ya. Jadi kekuatan laki-laki dan kekuatan perempuan itu sangat berpengaruh lah dari kesegaran jasmaninya. Nah, untuk yang ketiga adalah gizi atau pola gizi kalian. Jadi untuk kalian Bapak sarankan karena masih SD kelas 6, usahakan mengkonsumsi makanan yang baik, yang rendah lemak, jangan terlalu berlemak, dan jangan sering jajanan di luar yang banyak mengandung zat kimia. Itu akan berpengaruh terhadap sistem tubuh kalian atau sistem kesehatan kesegaran jasmani kalian juga akan berpengaruh dari faktor makanan gizi itu. Yang kedua, kebiasaan hidup sehat. Yang keempat ya, kebiasaan hidup sehat. Nah, kebiasaan hidup sehat ini bisa kita lihat dari pola hidup kalian, dari lingkungan kalian, apakah kalian bersih atau tidak, apakah kalian kalau dari tubuh kalian harus bisa menjaga diri kalian dari kebersihan tubuh. Contohnya sering mencuci muka, cuci kaki, cuci tangan, biar kalian tidak ada kuman-kuman, atau di masa pubertas seperti kalian ini ada yang timbul jerawat. Nah, itu adalah kebiasaan hidup sehat. Kalau kalian bersih juga, tubuh kalian dan sistem saraf tubuh kalian juga baik. Nah, dan yang kelima adalah istirahat tidur cukup. Nah, istirahat tidur cukup ini kalau menurut ahlinya yaitu itu berdasarkan usia. Jadi kalau umur berapa bulan itu ada yang tidurnya sampai 10 jam. Nah, dan umur 6 sampai 12 itu ada yang 9 jam. Nah, kalau untuk orang yang normal itu biasanya 8 jam per hari. Tapi tergantung dari tidur kalian efektif atau tidak. Tidur yang baik itu adalah tidur yang secaranya teratur. Misalnya kalian tidur jam 9 malam dan paginya jam 4. Nah, besoknya begitu-begitu lagi. Jangan sampai berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah latihan fisik. Apa itu latihan fisik? Nah, jadi manusia itu butuh latihan fisik. Dari kesibukan sehari-hari, dari kegiatan yang banyak, tapi tetap manusia itu membutuhkan latihan fisik. Kalau dari ilmu olahraga, minimal kalian melakukan olahraga selama 30 menit per setiap kalian melakukan olahraga 30 menit. Setelah lepas dari 30 menit itu adalah olahraga yang sebenar-benarnya. Kalau 30 menit ini masih dikatakan masih pemanasan untuk kesegaran lah. Kalau 30 menit ke atas itu untuk kesehatan yang sangat baik dari ilmu olahraga. Kalau latihan fisik ini bisa kalian lakukan minimal itu ya paling sedikit kalian lakukan itu paling sedikit ini seminggu cuma 1 kali, tapi usahakan seminggu itu 3 kali agar kondisi tubuh kalian dapat terjaga dengan baik. Nah, begitu saja penjelasan dari Bapak, semoga dapat dipahami. Bapak juga tidak sepenuhnya mengambil dari buku, Bapak juga mengambil dari pengalaman Bapak di masa kuliah. Dan kalian bisa cari ilmu ini di Google, di YouTube, maupun di medsos yang lainnya. Nah, begini saja penjelasan dari Bapak. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat buat kita semua.